Welcome to MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Halo Metro Friends, selamat datang di podcast MMC Hospital, platform informasi dan edukasi kesehatan yang menarik, mudah dipahami dan pastinya seru. Dibawakan oleh para ahli seperti profesor, dokter subspesialis, dokter spesialis, dan juga para dokter yang ada di MMC Hospital. MMC Hospital Podcast hadir sebagai media yang kredibel serta faktual. Tidak hanya itu, kita juga akan mengundang para influencer untuk berkolaborasi dengan para expert kami. Pada episode ketiga MMC Hospital Podcast, dokter spesialis paru MMC Hospital, Dr. Afiarsyah Abidin dan Dr. Syasha Harjakusumah akan membahas seputar update COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru. Nah, satu hal yang paling menarik untuk dibahas adalah berita seputar COVID-19 yang dapat menular melalui airborne. Apakah benar? Yuk kita dengerin. Halo Metro Friends, welcome to MMC Hospital Podcast. Perkenalkan, saya Dr. Syasha yang akan menjadi host pada episode kali ini. Untuk episode ketiga, kita bakal ngobrol santai bareng salah satu ahli paru di MMC Hospital, yaitu Dr. Afiarsyah Abidin, spesialis paru. Kita biasa panggil Dr. Ade. Halo dok, selamat pagi. Halo juga Sasa. Bagaimana dok, sehat-sehat dok? Alhamdulillah sehat. Sasa gimana? Alhamdulillah. Senang kita bisa ketemu dokter pagi ini. Oh, senang banget. Dok, ya. Kita nih mau membicarakan soal update terbaru nih dok, mengenai COVID-19. Nah, di masyarakat sedang dibicarakan karena ada dari berita dari WHO yang mengumumkan bahwa penularan virus corona ini bisa melalui airborne. Nah, itu bagaimana menurut dokter? Jadi memang beberapa waktu yang lalu ya kita mendapat informasi itu katanya virus ini yang awalnya itu penularannya melalui droplet, sekarang katanya sudah lewat airborne. Nah, kita juga sebetulnya bertanya-tanya kenapa ya? Ada beberapa alasan, kemungkinannya itu karena penyebaran itu sangat cepat. Jadi kalau sangat cepat itu seperti kita lihat aja deh kasusnya sekarang itu yang awalnya sudah mulai menurun sekarang meningkat lagi kan ya. Benar dong. Nah, timbul pertanyaan, kenapa ya? Iya kok meningkat lagi ya dok? Iya, jadi para ahli virus nih saya, para ahli virus tuh meneliti ini kenapa? Ternyata mereka mendapatkan fakta-fakta yang lain. Apa itu dok? Ya seperti mereka meneliti, jadi dari mulut orang yang umpamanya positif virus ini, yang sakit COVID ini, ternyata kalau mereka bicara, yang awalnya itu diperkirakan virus itu di dalam droplet, tetesan-tetesan air, ternyata terdapat juga di udara. Oke. Ya, karena mereka menemukan hal itu, mereka mulai berpikir nih. Jangan-jangan virus ini juga bersifat airborne, tidak hanya droplet. Makanya kasusnya sekarang itu cepat sekali meningkatnya. Jadi kalau dia ternyata betul seperti yang diperkirakan itu, maka kita harus lebih hati-hati Oh iya benar dok. Ya kita bicara, kita ketemu orang, ya, kita kemana-mana, kita harus persiapkan diri kita. Karena dia kalau udah di udara, kita terhirupnya bisa di mana-mana kan? Benar. Kita nggak bisa lihat virus itu Benar dong. Virus tuh lihat kita loh. Jadi dia lihat kita. Nggak pilih-pilih ya dok? Kita tidak lihat dia, bahaya kan? Benar. Jadi kita harus tetap waspada, walaupun ya belum secara resmi dikatakan betul-betul airborne. Oh oke. Nah, kalau sebenarnya bedanya apa nih dok? Nih Metro Friends kan biar mendapatkan penjelasan yang lebih clear gitu nih. Antara droplet sama yang di airborne atau mungkin aerosol gitu ya dok ya? Ya. Itu tuh apa perbedaannya yang mungkin bisa lebih difahami oleh Metro Friends? Jadi gini, kalau untuk masyarakat mungkin mereka masih ragu gitu ya saya. Ini droplet itu sebetulnya apa sih sebenarnya? Yang penting bagi kita itu basic di mana virus itu bisa berada, itu yang paling penting. Jadi kalau dia droplet,
dia itu berada dalam tetesan air liur yang keluar Baik. pada waktu kita batuk, Ya. pada waktu kita bersin, Benar. bisa juga waktu kita bicara. Iya. Nah, ada juga kan kita bicara Yang sama muncrat teman gitu ya, Dok? kadang-kadang nyemprot loh, Oh katanya iya, gitu kan. benar. Itu keluar itu. Mm-mm. Tetapi yang kalau droplet dia di dalam tetesan-tetesan itu. Kalau umpamanya dia keluar lewat tetesan itu, dia tidak menyebar kemana-mana. Dia akan Benar. turun sesuai dengan tetesan-tetesan air liur Iya. tadi. Jadi dia bisa menempel di meja, bisa menempel di buku, Mm-mm. di kertas, di plastik, di laptop. Benar. Itu yang dikhawatirkan kalau kita ada pegang sana, pegang sini. Mm-mm. Akhirnya tangan kita terkontaminasi dengan virus itu. Benar. Itu kalau yang droplet. Mm-mm. Kalau yang airborne, dia keluar mungkin bersamaan dengan tetesan air liur juga, Mm-mm. tapi dia sempat terbang ke udara, udah mampu Benar. hidup di udara bebas. Mm-mm. Nah, kalau dia hidup di udara bebas, dia sudah bisa kemana-mana. Benar. Nah, Oke. jadi kalau kita berada di satu ruangan, ada teman batuk, ada teman yang bicara tanpa pakai masker, walaupun kita jaraknya itu bisa 10 meter, 15 meter, virusnya akan jalan. Iya. Karena virusnya udah terbang Melayang di udara ya, kemana-mana, Dok, ngelayap ya. biasa ya. Benar. Itu bedanya kalau yang droplet dengan airborne. Oh, oke. Hmm. Lalu bagaimana nih, Dok, untuk menghadapi, apakah kita sudah, berarti kita belum bisa keluar rumah atau bagaimana nih, Dok? Kan Metro Friends banyak nih yang mau hidup sehat, jogging, jalan pagi, mau olahraga, keluar, atau ya kalau mungkin kerja masih bisa ya work from home ya, Dok. Tapi kalau yang mau aktivitas keluar rumah sekedar groceries untuk belanja keperluan tuh gimana, Dok? Ya boleh dong, masa nggak boleh? Tapi Mm-mm. prinsip tadi harus kita pegang dulu. Mm-mm. Jadi masyarakat kita harus berikan informasi yang tepat ya supaya mereka tuh bisa melakukan proteksi terhadap dirinya sendiri. Nah, Kalau dia tidak paham bagaimana virus itu di luar, benar. bagaimana virus itu menyebar, maka mereka tetap berisiko. Nah, mereka keluar boleh. Yang penting begini, kalau selama ini kan pemerintah sudah bilang harus ikuti protokol kesehatan. Iya, Protokol benar. kesehatan tuh jaga jarak, Jaga pakai jarak. masker. Iya, benar. Kalau nggak perlu jangan keluar, cuci tangan, apalagi kan Oh, banyak lagi tuh. banyak nih, Dok. Pokoknya hindari kerumunan-kerumunan. Itu sudah benar. Jaga jaraknya minimal 1-2 meter ya, Dok ya. Kalau dia droplet Mm-mm. mungkin 1-2 meter. Benar. Tapi kalau dia airborne, Mm-mm. dia Pakai bisa masker. kemana-mana nggak mungkin nggak 1-2 meter aja, nempel-nempel kemana bisa. Benar. Jadi prinsipnya supaya virus itu tidak masuk ke kita jaga diri kita. Satu, tetap pakai masker. Iya. Jadi masalahnya maskernya juga berbeda-beda nih, banyak ini. Ada yang masker sekedar untuk debu, Oh iya, masker kain ada ya. masker yang untuk virus, bakteri. Jadi Iya. kalau kita pakai masker, kalau kita memang perlu ke satu tempat, Mm-mm. kemudian kita melihat di situ kemungkinan resikonya tinggi, pakai masker yang bagus. Jangan pakai masker yang kain. mana Kain. Atau... Iya, kadang-kadang kain itu memang bagus, memang ada yang lapisannya cukup Mm-mm. untuk mengatasi virus bakteri. Tapi kadang-kadang ada kain yang biasanya itu hanya untuk debu saja, Oh, untuk iya. polusi. Oke. Jadi kalau kita pakai masker, pakai betul-betul yang baik, yang bisa mencegah bakteri dan virus. Mm-mm. Asal pakai itu satu. Kemudian kalau dia sudah airborne, kalau betul-betul hal itu benar, tidak cukup dengan masker Oh kita iya, harus pakai satu lagi apa tuh? Topeng itu face shield. harus pakai face shield. Ya sekarang kita kan sudah pakai topeng semua nih. Nah tidak hanya cukup pakai masker. Iya, Dok. Karena kalau dia itu terbang kemana-mana dengan pakai face shield, itu sudah bisa memproteksi kalau virus itu mau mampir ke kita, Mm-mm. diprotek dulu oleh face shield itu. Oh iya, Kemudian benar. yang kedua proteksi kita masker. Jadi Mm-mm. tidak perlu khawatir. Yang penting diingat bahwa virus itu sekarang ada di mana-mana Mm-mm. dan jangan sekali-kali menganggap remeh kondisi ini. Itu aja Benar. Sa.
melihat nih dok di masyarakat kan sektor usaha juga udah pada dibuka ya dok ya. Ya. Kantor juga ada yang sudah mulai berjalan. Nah kita bisa lihat di jalan raya sudah mulai banyak kegiatan ya dok. Ya udah macet sekarang saya. Iya bener. Ya udah ganjil genap udah mulai. Benar. Kalau nggak jalan kita nih. Saya juga nungguin dokter loh dari tadi. Iya udah, saya kan sarapan dulu. Gak apa-apa dok. Nih udah kami sediakan kopi. Kita Iya, kopi di bener pagi hari nih, dok. disediakan nih. Ya udah oke. Dok, nah untuk yang kegiatan ini dok, gimana caranya Metro Friends kalau misalnya di gedung kantor atau seperti kan ada nih ya ruang-ruang tertutup nih dok ya, seperti masuk ke lift di gedung kantor. Tuh kita bagaimana ya dok ya, harus gimana ya untuk memproteksi diri kita supaya mengurangi resiko tertular lah. Jadi memang kita tuh tetap harus waspada ya saya. Maksudnya itu dalam kondisi sekarang ini untuk Metro Friends ya saya. Benar. Jadi persiapkan diri dulu. Jadi persiapkan diri itu maksudnya itu kita berangkat dari rumah, alat perang kita udah siap. Iya. Alat perang tuh contohnya ini perang lawan virus ya saya. Iya, benar, bukan lawan penjahat ya. Bukan benar. Kalau kita perang lawan virus, yaitu setidak-tidaknya masker kita harus yang bagus. Satu. Yang kedua pakailah face shield itu, lengkapi. Kemudian kalau umpamanya kita itu masuk ke satu ruangan, ya sekarang kan sudah mulai PSBB transisi. Benar. Kantor sudah buka, kendaraan umum juga sudah bebas, restoran juga sudah makan, orang di situ kan. Kalau dibatasi tapi udah buka ya. Walaupun dibatasi tapi itu tetap risiko ada. Benar. Jadi kalau kita masuk lift umpamanya nih ya, Sasa kan naiknya di dalam lift. Ya kan kalau lift itu kan dipakai berbagai masyarakat itu. Nah, kita kan tidak tahu apakah salah satu dari mereka itu ada tidak yang membawa virus. Benar. Nah, kalau umpamanya dia itu benar-benar membawa virus, dia pakai masker. Yang membawa virus ini contohnya ya, pakai masker, kemudian dia pakai face shield-nya. Kalau dia batuk, dia bersin, itu virus itu tidak sempat keluar. Benar. Jadi potensi dia untuk menularkan ke temannya ataupun orang-orang yang kebetulan menggunakan lift tersebut itu bisa dihindari. Benar. Nah, itu satu. Yang kedua, tetap kita pakai alat perang kita tadi. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Kalau tidak cukup alat-alat itu pulang. Jangan sekali-sekali pergi kemana-mana. Iya baik. Jadi kita harus alat perang kita itu masker yang bagus ya dok ya. Dan face shield ya dok ya. Pakai face shield. Dan jangan lupa selalu rajin mencuci tangan supaya kita tidak menyebarkan virus ke tempat lain juga. Betul. Dok. Sebenarnya untuk bagi mereka yang mungkin tanpa gejala ini ya dok ya, kemungkinan membawa virus itu sebetulnya memproteksi orang-orang di sekitarnya ya dok ya, kalau dia tetap memakai masker dan face shield ya dok ya. Dia juga nggak tahu kalau dia terpapar, dia tidak punya niat jelek untuk menularkan virusnya toh. Benar. Tetapi kalau dia sendiri menggunakan bahan-bahan tadi, alat-alat tadi, masker, face shield, walaupun dia batuk, dia bicara sama kita, ya itu virusnya nggak akan keluar Iya benar. Jadi kemungkinan penularan yang lebih banyak itu sudah bisa kita cegah. Iya. Nah, ini yang paling penting. Kita berikan informasi ke masyarakat, Metro Friends Sasa kan ya. Nah, bagaimana caranya supaya dia walaupun dia itu OTG istilahnya, tetapi dia itu tidak potensinya kecil untuk menularkan ke teman-teman yang lain. Iya, benar. Jadi teman-teman juga bisa selamat. Karena kalau yang OTG itu dia nggak akan ada gejala apa-apa. Iya. Nah, nggak ada gejala apa-apa. Seperti biasa aja ya dok ya. Nah, inilah yang penting Jadi di samping alat-alat perang tadi, memang pola hidup sehat sangat penting dalam kondisi begini. Karena beberapa pasien yang pernah saya rawat, kalau dia itu terpapar virus, tapi tanpa gejala apa-apa, kenapa? Kok ada orang yang terpapar virus itu kok berat? Nah, ini basicnya itu di situ.
Jadi Oke. kalau dia itu memang kondisinya fit, Mm-mm. staminanya bagus, Mm-mm. pola hidupnya sehat, dia akan fight terhadap virus itu. Oke. Ya, karena gini, virus itu tidak semuanya ganas juga, Sa. Oh. Jadi virus itu sama aja dengan kuman-kuman yang lain, ada yang dia yang ringan. Mm-mm. Nah, kemudian dia yang sedang kuatnya, ada yang betul-betul kuat, Oke. yang bisa menimbulkan gejala yang berat. Mm. Nah, kalau virus ini kan kita kenal nih, Mm-mm. virus ini kan ada paku-pakunya nih. Mm-mm. Sasa tahu nggak, di permukaan virus itu Iya. ada paku-pakunya. Oh iya. Dia Foto-fotonya makin udah banyak pakunya, sudah tenar, Dok. makin ganas dia. Oh begitu. Iya, jadi Ah. kalau kita lihat gambar-gambar dari virus ini, itu virus itu kan boleh dikatakan hampir bulat ya, Iya, bulat. kayak bola. Benar, lalu ada terus spike. ada Ada spike-nya ujungnya itu. tapi ada topi mahkotanya. Iya, makin banyak spike-nya itu, jadi dia makin kuat Ah. menancap ke sel tubuh kita. Begitu. Nah, jadi tidak semua juga kuat juga. Jadi mungkin orang yang OTG itu mungkin virus yang mampir ke dia itu mungkin bukan virus yang kuat juga bisa, tuh satu. Satu. Yang kedua, memang dia daya tahannya fit. Jadi dia bisa melawan. Mhm. Sehingga virus itu tidak sempat berkembang. Mhm. Dan dia juga tidak tahu kalau dia terpapar virus itu kalau kita tidak periksa. Oke. Nah, berarti masuk ke topik sekalian tadi kebetulan sudah masuk ke kebiasaan yang new normal ini ya, Dok ya. Iya. Berarti untuk Metro Friends nih kebiasaan yang baru mulai dari kita cara keluar rumah aja kita udah peralatan perangnya udah lengkap ya, Dok ya. Iya. Nah, itu satu. Lalu untuk berolahraga nggak masalah ya, Dok ya, karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh keluar untuk kayak seperti lari pagi itu Oh, enggak masalah. nggak masalah ya, asal jangan Asal- mendekati kerumunan. gitu Iya, ya, Dok. jadi kita tetap pakai alat pelindung diri, kita tetap pakai. Mm-mm. Karena yang bisa melindungi diri kita itu ya kita sendiri, Bener. nggak mungkin Mm-mm. orang lain. Nah, jadi kita pakai aja alat pelindung diri kita itu. Mm-mm. Umpamanya kita mau jogging, Mm-mm. sepedaan, pakai Mm-mm. masker aja cukup. Gitu ya, Dok. Nah, tapi masker yang dipilih yang bisa memprotek yang virus, Benar. bakteri. Jadi kita kalau pakai masker kita lihat dulu ini fungsinya untuk apa. Benar. Jadi ada yang untuk debu aja, Iya. misalnya untuk polusi, Mm-mm. untuk menghindari asap rokok juga ada Oh iya. masker. Mm-mm. Nah, kemudian berapa lama sih kita bisa pakai masker itu? Apa 1 minggu itu aja kan nggak mungkin kan, Sa? Harus Oke, Dok. dilihat juga. Iya, benar. Ya. Heeh. Oh, oke. Berarti selain juga untuk olahraga meningkatkan daya tahan tubuh, mungkin juga nutrisinya ya, Dok ya, yang harus kita Betul. perhatikan. Tuh. Nah, iya baik, mungkin dari nutrisi karena kita juga bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ya, daya tahan kita bisa meningkat tergantung kombinasi dari pola makan kita tuh, Sa. Iya, Jadi ada benar. protein, Iya, benar. ada lemaknya, ada karbonya, ada buah. Iya, sayur. Kalau perlu supply multivitamin. Benar, gitu Dok. loh. Oke. Sasa sehat banget nih hari ini, tak lihat nih. Terima kasih, Dokter. Iya. Berkat Apa itu informasi. susu yang mana? Saya ngopi, Dok, tiap pagi. Oh, ngopi Waduh. tiap pagi. Kopi apa tubruk, Sa? Kopi hitam. Tubruk, Ya, iya bener, oke. tahu aja, Dok. Oke, berarti saya bisa simpulkan nih untuk Metro Friends ya, Dok ya. Iya. Untuk update dari COVID ini, ya memang ada virus bisa ditemukan di udara ya, Dok ya, Bisa. penularan. Mm-mm. Jadi penularan bisa lebih cepat, makanya kita harus melindungi diri kita sendiri, Betul. seperti dengan menggunakan masker, face shield gitu ya, Iya. dan rajin cuci tangan gitu ya, Dok. Cuci tangan. Begitu juga mungkin etika batuk dan bersinnya ya, Dok ya, Iya. kita perhatikan. Mm. Nah, selain itu juga mungkin juga dari nutrisinya dan olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh. Iya. Oh, itulah dari new normal kita ya, Dok ya. Iya. Yang penting sebetulnya walaupun sekarang sudah agak bebas ya saya, tetapi protokol kesehatan itu memang harus kita ikuti terus. Benar. Karena yang perlu diingat lagi ada satu hal, saya sifat virus ini ya, dia umpamanya nih yang muncul nih virusnya agak lemah, contohnya nih nggak terlalu kuat, dia tuh bermutasi, Sa.
Nah, Oke. dia bermutasi terus, berubah terus, memperkuat dirinya. Nah, jadi kita susah mengatakan, oh umpamanya ini kasusnya sudah turun, umpamanya nih dari statistik di Indonesia sudah mulai menurun. Tetapi kita nggak boleh lupa virus itu sifatnya kalau dia umpamanya merasa bahwa dia itu sudah bisa ditahan oleh kita, daya tahan kita, dia bermutasi, sehingga tercipta lagi jenis virus yang kuat. Oke. Jadi dia bisa lagi menginfeksi kita. Makanya juga ada kan istilah second wave gitu, Iya. gelombang kedua lah, gelombang ketiga lah, bisa saja. Nah, jadi yang penting dia memperkuat dirinya, kita juga memperkuat diri kita dong, Sa. Benar. Memperkuat diri kita dengan pola hidup sehat, apalagi tuh makan yang bergizi, jangan stres, Sa. Oh iya, Ada Dok. satu lagi nih. Gimana Nah, tuh kalau kerjaan stres, Dok? bukan, iya. Jadi maksudnya gini, kita kemarin kan sudah lama nggak kerja. Oh iya. Udah berapa 2-3 bulan kan banyak yang work from home itu. Sekali datang ke kantor, tugas menumpuk. Benar. Banyak deadline yang harus diselesaikan. Benar. Sehingga banyak karyawan umpamanya mengalami stres. Itu satu, bisa juga kondisi sekarang itu kan masalah ekonomi juga mulai terasa berat. Iya, benar. Banyak juga yang stres. Kalau ada masyarakat yang mengalami begitu, itu bahaya, Sa. Kenapa bahaya? Karena kalau stres itu dia bisa menyebabkan daya tahannya turun. Nah, di satu sisi kalau yang kita takutkan itu adalah masalah virus, sangat butuh daya tahan kita melawan. Nah, itu harus sebisa mungkin kita hindari. Itu satu. Yang kedua, tidur harus cukup. Iya, benar, Dok. Sasa berapa jam tidur sehari? Cukup, Dok. Berapa tuh? Cukup deh, Dok. Cukup. Udah 10 jam sehari. Wah, enak Waduh, itu amat. kelebihan ya, Dok. Saya aja cuma 5 jam. Itu kalau tidur nyenyak, ditelepon terus kalau ada pasien. Bener, alhamdulillah dokter ada sehat. Kalau sampai sakit kita yang bingung nih, Dok. Yang penting ikhlas, ikhlas, kerjakan yang semampu kita. Alhamdulillah. Tidak ada beban. Kalau kita udah kerja semaksimal yang bisa kita lakukan, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa lagi. Dok, kalau ruangan juga nih, Dok. Apa? Ruangan. Kita kan juga untuk pencegahan nih, Dok. Ya. Supaya kan tadi virus ada di udara gitu dia lama, supaya kita bisa mencegah ruangan ini jangan ada si lama-lama virus ini bertahan di situ. Iya. Itu gimana, Dok? Apakah ventilasinya ya, Dok, ya kita harus jaga ya, Dok? Iya, memang biar harus bagus, ventilasinya. Jangan kita juga bisa lihat ada tempat-tempat kerja. Kan ada yang lembab tuh, Dok, ventilasi kan tertutup. kurang bagus. Jadi kalau ada satu teman di situ yang istilah yang OTG lah, mereka juga nggak tahu kan saya. Iya. Apakah mereka terpapar terus dia batuk umpamanya kan, virus itu kan udah keluar. Nah, virus itu udah keluar, kalau ada temannya datang ke situ itu sangat risiko, berisiko sekali. Jadi kalau tempat-tempat yang seperti itu sebaiknya ada pola cleaningnya itu, Sa. Iya, benar ya. Ya, kayak di kita juga ada kan ya, saya di tempat-tempat ruangan-ruangan kita kan benar. ya. Kita selalu yang berisiko itu berapa kali kita bersihkan itu? Apakah mereka seminggu terjadwal. sekali? Iya, terjadwal sering itu. Ada jadwalnya toh. Ada. Jadi supaya kalau umpamanya ada virus itu di ruangan itu, virus itu bisa kita kontrol. Iya, benar. Ya, istilahnya apa? Difogging, diberikan disinfektan, apalagi tuh dikasih ventilator. bukan yang lampu Exhaust. itu, Ca. Lampu sinar lampu itu. Oh, UV. Tetapi saya ingat UV itu sebetulnya memang bagus ya. Tapi belum banyak sih literatur mengatakan bahwa UV itu bisa membunuh virus itu. Itu masalahnya. Tetapi kalau untuk kuman tuberkulosis itu bisa, tapi butuh waktu beberapa jam. Oke. Nah, butuh waktu beberapa jam, itu memang sudah dibuktikan. Kalau untuk kuman tuberkulosis itu bisa. Tapi kalau untuk virus corona ini memang belum ujinya belum valid gitu. Baik. Tapi usaha untuk
pergunakan UV itu sih bagus. Iya. Nah, Untuk tapi mikroorganisme lain Iya. oke lah ya dok. Kan kita tuh masuk kantor kadang-kadang kan ada box itu tuh, Iya. lampu tuh. Mm-mm. Nah, kita cuma muter-muter doang. Apa bisa dia membunuh virus itu yang terbawa sama kita? Belum tentu. Nah, soalnya virus itu kan juga bertahan. Dia disinari pakai UV. Berapa menit sih kita di dalam kotak itu ya? Ada 2 menit ya, muter-muter Iya, gitu aja muter-muter, kan. Nah, UV-nya nyumput di balik rambut Sasa, Iya, di balik kuping, oke. nggak kena UV-nya. Nah, akhirnya terbawa terus. Nah, jadi apa namanya nih, semua sarana yang bisa mencegah atau mengontrol virus itu di satu tempat harus kita lakukan. Jadi Oke. kalau umpamanya kayak di poliklinik saya loh, Sa. Iya dok. Di poliklinik saya itu setelah selesai saya praktek, itu kan dipasang HEPA filter, Iya. dipasang tekanan negatif. Benar. Jadi terus ada UV-nya juga. Jadi Benar. itu sudah merupakan modality untuk mengontrol kuman, virus yang ada di ruangan tempat saya praktek Baik. itu. Jadi Metro Friends aman ya dok kalau mau datang berobat ke MMC? Iya aman Aman ya? dong. Dari depan Sasa kan udah lihat dari Benar, lobi, pencegahannya. ketemu security, Diukur masuk suhu. kotak dulu, Iya. cuci tangan. Iya. Yang penting diingat, alat perangnya jangan lupa. Benar, Kita oke. kan nggak bisa prediksi kan, Sa. Benar. Ya, itu harus komplit. Iya. Nggak bisa tidak. Oke. Jadi sekarang itu bukan di kantor aja, Sa. Kita lihat masyarakat kita yang di daerah itu kan ya, kalau ke pasar, nah mereka tuh belum terlalu disiplin pakai maskernya. Belum, saya masih lihat ada yang nggak pakai dok. Makanya, jadi memang ini tanggung jawab kita ya, Sa. Iya benar. Supaya penularan virus ini tidak bertambah-tambah lagi, kita wajib mensosialisasikan ya kayak Sasa inilah. Iya benar. Maksudnya nih Sasa ngundang saya ini berulang-ulang, jangan 1 kali setahun. Nggak ada efek terhadap Nanti lagi virus ya, Dok. itu. Nanti lagi ya dok Iya. untuk tema yang berikut. Jadinya Iya. biar masih kita banyak lagi nih yang harus kita bicarakan. terus mempromosikan kesehatan ya dok. Iya, karena ini memang yang harus kita ketahui juga dengan suasana sekarang ini bukan hanya faktor virus aja. Iya. Dampak-dampaknya besar kan, Sa? Besar Nah, sekali. Ada yang Banyak usaha yang gulung tikar gara-gara COVID iya. loh dok. Itu gimana tuh? Waduh. Kita harus hati-hati. Iya. Karena sebetulnya kita tuh bisa melawannya, bisa mencegahnya. Hanya saja mungkin kita yang kurang paham bagaimana cara dia menular, bagaimana cara kita memprotek supaya dia tidak menjadi lebih berat. Karena pada pasien-pasien yang tertentu saya yang punya penyakit yang lain, nah misalnya dia punya penyakit histori pemberat ya, Dok. diabetes, punya histori penyakit jantung, Benar. penyakit ginjal, ataupun dulunya ada problem di paru-parunya, itu memang berisiko. Iya. Jadi keluarga-keluarga kita, masyarakat kita yang mempunyai kondisi seperti itu harus kita berikan informasi sebanyak-banyaknya supaya dia bisa mencegah, Benar dok. supaya dia bisa melindungi dirinya dari virus ini. Iya. Ini tanggung jawab Sasa loh. Iya dok. Sasa kan bagian ini nih Promkes. penerangan, promkes. Nah, kita berikan sebanyak-banyaknya untuk masyarakat, biar masyarakat bisa melindungi dirinya sendiri. Baik dok, amin. Mudah-mudahan ya dok. Iya. Bersama kita mencegah virus ya dok. Iya. Oke, terima kasih dokter Ade Iya, atas Sasa. waktunya. Nanti kita akan mengadakan sesi-sesi yang lain bersama dokter Ade untuk Iya. membicarakan topik yang lain. Metro Friends, MMC Hospital Podcast ini adalah bagian dari promosi kesehatan dari Rumah Sakit MMC. Nah, Metro Friends, itu tadi obrolan seru seputar adaptasi kebiasaan baru dan update COVID-19 bareng Dr. Afiar Syah Abidin. Buat Metro Friends yang penasaran tentang update informasi kesehatan, bisa langsung cek di metrohealthmmc.com. Dan jika Metro Friends juga ingin berkonsultasi dengan Dr. Afiar Syah, bisa langsung datang ke MMC Hospital. Setiap hari apa dok? Tiap hari saya kan iya. full time di MMC. Tiap hari, Kalau bagus full time absen jam 7:30, pulang 5:30. Oke, Jadi Dok. hadir tiap hari Ada di untuk sini. masyarakat, untuk Metro Wah, Friends hebat MMC sekali. Hospital. Terpenting, ikuti terus MMC Hospital Podcast di episode selanjutnya. So stay tuned and stay healthy. Bye Metro Friends. Bye.
Itu dia MMC Hospital Podcast episode ketiga. Semoga informasinya bermanfaat ya. Jangan lupa, kalau kamu punya keluhan tentang kesehatan, langsung aja datang ke MMC Hospital. Untuk kamu juga yang penasaran dengan topik lainnya, dengerin terus ya MMC Hospital Podcast episode berikutnya. MMC Hospital Podcast, from MMC to anywhere. Bye.